Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asumsi dasar dan asumsi klasik. Pengujian asumsi dasar yaitu uji normalitas. Sedangkan pengujian asumsi klasik terdiri dari 3, yaitu uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah contoh datanya. Jadi ada 2 independen variabel, yaitu biaya promosi dan harga. Kemudian ada dependent variabel, yaitu volume penjualan. Nah, kita langsung aja copy data ini ke SPSS. Di paste di data view. Kemudian di variabel view-nya kita kasih nama variabelnya X1, X2, dan Y. Nah, kemudian bisa langsung kita running. Pertama, yang harus dilakukan adalah uji asumsi dasar. Jadi, untuk uji asumsi klasik sendiri itu boleh diacak gitu ya. Bisa dari uji multikol, kemudian bisa dari uji autokorelasi, kemudian yang terakhir heteroskedastisitas. Tapi khusus untuk uji asumsi dasar ini adalah uji normalitas dilakukan pertama kali sebelum uji-uji yang lainnya. Caranya ada 2. Jadi uji normalitas itu ada 2, ada uji normalitas langsung dan ada uji normalitas tidak langsung. Kalau uji normalitas langsung, caranya seperti ini ya. Jadi langsung klik aja Analyze, kemudian Regression, Linear, kemudian X1, X2 ke Independent, Y-nya ke Dependent. Ini adalah pengujian normalitas tidak langsung ya. Jadi harus dikeluarkan dulu residual datanya. Jadi kita masukkan dulu persamaannya, kemudian kita klik save di sini. Kemudian di residual kita checklist yang unstandardized-nya. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, maka di di input datanya di SPSS-nya itu akan muncul nilai residualnya. Nah, nilai ini yang kita uji normalitas datanya. Caranya analyze ya, non-parametric, legacy dialog, one sample KF. Kemudian kita pilih yang unstandardized. Kemudian ini di checklist yang normal, kemudian OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitas data yang tidak langsung. Jadi dikeluarkan dulu residualnya baru diuji normalitas data, normal atau enggaknya. Dari hasil ini kita lihat asymmetric to tail menunjukkan bahwa hasilnya adalah 0,911. Nah, nilai ini dibandingkan sama alfa yaitu 5% yang digunakan saat ini ya. Jadi yang digunakan dalam contoh ini alfanya adalah 5%. Jadi dibandingkan dengan 0,05. Kalau misalnya nilai asymmetric to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka residual data ini adalah normal. Nah, karena 0,911 lebih besar dari 0,05, maka residual data pada model ini adalah normal. Itu pengujian normalitas yang tidak langsung. Nah, selanjutnya akan dicoba pengujian normalitas data secara langsung. Caranya klik Analyze, non-parametric, legacy dialog, kemudian one sample KF. Kemudian kita langsung masukkan ketiga variabelnya. Ini di checklist yang normal, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul nilai normalitas data dari masing-masing variabelnya. Bukan residualnya ya, tapi data langsungnya yang kita uji normal atau tidaknya.
kriteria pengujiannya juga sama dibandingkan sama alfa yang digunakan. Jadi karena X1 p-value-nya atau asymmetric to tail-nya itu 0,399, kemudian X2 0,954, dan Y adalah 0,352, ketiganya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel ini datanya adalah normal. Nah, tujuan untuk normalitas data sendiri itu untuk mengetahui apakah di dalam data penelitian kita itu terdapat data yang ekstrim atau data yang outlier gitu ya. Jadi nggak normalnya suatu data itu bisa disebabkan karena adanya data yang ekstrim atau yang outlier itu. Sehingga kita pastikan dulu bahwa datanya berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita bisa uji heteroskedastisitas ya dengan menggunakan scatter plot. Caranya sama, jadi regresi, linear gitu ya. Kemudian kalau kita nggak mau munculin data unstandardized-nya, dihilangin aja, di unchecklist aja, kemudian continue. Kemudian kita menggunakan plot ya. Kita akan menggunakan uji scatter plot untuk mengetahui ada hetero atau tidak. Kemudian kita klik aja plot di sini. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kita masukkan yang S residual ini, S resid ya, ke kotak Y-nya. Kemudian yang Z pred ini ke X-nya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung aja klik continue, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil scatter plot-nya. Cara membacanya adalah jika titik-titik ini tidak membentuk sebuah pola, ya, tidak membentuk sebuah pola, misalnya titik-titiknya seolah-olah membentuk garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah, gitu ya. Atau dia berkumpul di satu titik gitu ya, misalnya di sini berkumpul. Nah, itu mengindikasikan bahwa di model itu ada heteroskedastisitas. Tapi kalau sebaran titik-titiknya seperti ini, yaitu di atas titik 0 dan di bawah titik 0 dan tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, pengujian heteroskedastisitas itu tidak hanya dengan scatter plot, bisa menggunakan uji Glatzer, kemudian kalau menggunakan Avius itu bisa menggunakan uji White ya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas ini? Jadi kalau gampangnya sih memahaminya, uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah data yang ada itu homogen atau heterogen. Atau kalau contohnya misalnya kita menguji perusahaan. Nah, kemudian perusahaan itu kan banyak sektornya, ada sektor manufaktur misalnya, kemudian ada sektor makanan dan minuman gitu kan. Nah, sektor-sektor itu kan skala usahanya kan berbeda-beda. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Nah, ketika kita menggabungkan perusahaan itu, sebuah perusahaan itu, maka kita tahu bahwa start awalnya ya, dari awal sudah kita mengetahui bahwa skala usaha perusahaan ini sudah berbeda gitu. Jadi itu kecenderungannya akan terjadi heteroskedastisitas di dalam modelnya. Jadi kita akan memastikan lagi apakah di dalam model ini ada hetero atau tidak. Nah, bagusnya di dalam model itu, di dalam model regresi itu tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Artinya karakteristik datanya itu harus sama gitu. Jadi tidak berbeda-beda gitu ya. Nah, model regresi ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah tidak ada
heteroskedastisitas atau datanya adalah homogen. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke pengujian multikolinearitas. Sebenarnya untuk multikolinearitas itu diperuntukkan hanya ketika regresinya itu adalah regresi linear berganda. Untuk regresi sederhana tidak berlaku karena konsep dari multikolinearitas itu untuk mengetahui apakah antar independen variabel itu ada hubungan atau tidak. Jadi kalau cuma satu independen variabelnya itu tidak perlu dilakukan uji multikolinearitas. Nah, pengujiannya dengan menggunakan nilai VIF ya. Jadi caranya untuk mengeluarkan nilai VIF-nya itu dengan cara klik analyze seperti tadi konsepnya regresi linear. Kemudian kita ke statistik, kemudian collinearity diagnostik ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, yang kita lihat adalah nilai VIF-nya ini. Jadi kriterianya, kalau misalnya nilai VIF-nya ini kurang dari 10, baik X1 maupun X2 atau X3 dan seterusnya, tergantung modelnya ya, maka dapat dikatakan di dalam model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tapi kalau VIF-nya lebih dari 10, itu terdapat masalah multikolinearitas. Nah, atau bisa juga dilihat dari nilai toleransinya ini. Jadi kalau misalnya ini lebih dari 1, maka itu terdapat masalah multikolinearitas. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengujian autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi sendiri itu tujuannya untuk mengetahui apakah faktor pengganggu di tahun pengamatan sekarang itu memiliki hubungan dengan tahun berikutnya. Gitu. Jadi konsep autokorelasi itu seperti itu. Jadi untuk autokorelasi sendiri itu hanya akan dilakukan ketika datanya itu time series ya. Jadi dalam runtut waktu gitu. Misalnya kita akan menguji tahun 2005 sampai 2021 gitu. Itu kan ada beberapa tahun. Tapi kalau hanya pada satu periode, pada satu tahun itu tidak perlu atau 1 tahun gitu ya periodenya, itu tidak perlu menggunakan autokorelasi. Tapi kalau misalnya dalam setahun itu mau dilihat berdasarkan bulannya, berarti kan bulannya itu adalah time series-nya. Jadi itu masih menggunakan autokorelasi. Gitu. Nah, caranya sama seperti tadi ya, regresi linear, kemudian kita menggunakan Darwin-Watson ujinya. Jadi klik checklist aja Darwin-Watson, kemudian continue, kemudian oke. Nah, yang dilihat adalah nilai ini. Kemudian dibandingkan dengan nilai Darwin-Watson tabel. Jadi, model yang baik atau model yang tidak ada autokorelasi, itu kalau misalnya nilai DW-nya itu ada di antara DU dan 4 min DU. Jadi, untuk melihat nilai DU dan nilai DU DL-nya itu harus dilihat dari tabel Darwin-Watson. Jadi, nanti dibandingkan apakah nilai ini ada di antara DU dan 4 min DU. Seperti itu. Dan pengujian autokorelasi itu tidak hanya menggunakan nilai Darwin-Watson ya, bisa menggunakan rantes, kemudian bisa menggunakan uji LM gitu ya kalau di FUSE dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan tentang asumsi dasar dan asumsi klasik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.